Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Tiga anggota sindikat penipuan ditangkap polisi. Edarkan sabu-sabu di objek wisata, seorang pengedar dan teman wanitanya dibekuk polisi. Tak diberi uang, pria berkostum badut aniaya penjaga toko. Barang mo! Tiga anggota sindikat penipuan ditangkap Satreskrim Polresta Padang di daerah Batu Sangkar pada Senin malam. Tiga pelaku penipuan ini bernama Nanda, Amin, dan Nasrial. Tak berkutik saat ditangkap polisi gabungan dari Polresta Padang dan Tanah Datar di Batu Sangkar. Ketiga pelaku ditangkap beserta barang bukti sebuah mobil, 1 sepeda motor, dan surat-surat kendaraan. Usai ditangkap, mereka bertiga dibawa ke Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Dari keterangan polisi, penangkapan dilakukan atas laporan seorang korban atas nama Darman yang ditipu pada tanggal 18 Oktober lalu di daerah Sawahan Padang. Korban ditipu ketiga tersangka yang berpura-pura ingin membeli sepeda motornya. Korban bahkan mengalami kerugian hingga 35 juta rupiah karena sepeda motornya dibawa kabur kawanan penipu ini ke Batu Sangkar. Pelaku berpura-pura menjadi pembeli kendaraan bermotor. Pelaku kemudian mengajak si penjual berkendara bersama untuk menuju ATM untuk mengambil uang. Kemudian di perjalanan si penjual ini diturunkan di tengah jalan, kemudian motor dan beserta surat-surat dibawa kabur oleh pelaku. Jadi aksi ini kemudian diketahui karena terekam oleh CCTV. Pelaku yang kita amankan 3 orang, mereka adalah sindikat. Kini ketiga orang yang merupakan sindikat penipuan ini dijerat dengan pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Kami dari Polres Pariaman. Berbagai modus dilakukan pengedar sabu-sabu di Pariaman untuk menjual barang dagangannya. Namun cara yang dilakukan Odi tergolong cukup lihai. Dia bekerja sama dengan seorang pedagang di warung untuk menyembunyikan sabu-sabu. Polisi dari Satres Narkoba Polres Pariaman berhasil membekuknya pada Sabtu pekan lalu. Odi dan teman wanitanya ditangkap di sebuah warung penjual makanan di Pantai Pariaman yang lokasinya berdekatan dengan tempat penangkaran penyu. Meski mencoba mengelak, namun polisi menemukan 1 paket kecil sabu-sabu yang disimpan di bawah tumpukan batok kelapa. Selain itu, polisi juga menemukan alat untuk mengonsumsi narkoba yang digunakannya sendiri, 2 buah sepeda motor, serta 2 buah telepon genggam. M panggilan Odi ini sering mangkal di daerah wisata. Kemudian atas kegiatannya tersebut, dia mempunyai seorang teman baik, seorang perempuan, untuk diajak di daerah wisata itu memakai narkotika jenis sabu. Penjualan bisa jadi sasarannya di daerah baik di kalangan remaja swasta yang ada berkunjung yang mangkal di daerah wisata. Kedua tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Rekaman gambar amatir ini menunjukkan ketika seorang pria berkostum badut terlibat cekcok dengan seorang penjaga toko di kawasan Pauh, pinggiran Kota Padang, Minggu malam. Penjaga toko yang tidak mau memberikan uang membuat si pria badut marah. Pria yang diketahui bernama Andre Sinaga ini tak hanya marah, tapi juga mengeluarkan ponsel pintar Android dan sebilah pisau dari tas yang selalu dibawanya.
Si pria badut berupaya menganiaya korbannya. Namun korban berhasil mengelak dengan cara masuk ke tokonya. Sejumlah warga sekitar yang mengetahui tersangka berusaha menganiaya korban, lalu membekuk si pria badut. Namun pelaku tak langsung pergi, tapi justru memaki korban dan mengancamnya sambil mengacungkan pisau yang digenggamnya. Keributan di lokasi itu diketahui polisi dari Polsek Pauh, yang mapolseknya hanya berjarak kurang dari 100 meter dari lokasi. Pelaku pun diboyong ke Mapolsek Pauh. Hasil pemeriksaan sementara, sang badut memang selalu membawa senjata tajam yang disimpan di dalam tas dengan alasan untuk menjaga diri. Ia juga selalu menenggak tuak sebelum mengamen sebagai badut di pinggir jalan. Selain itu, tersangka Andre Sinaga juga pernah dihukum penjara atas kasus pencurian. Tidak diterima oleh pemilik toko, kemudian terjadi ribut, terjadi kata-kata kotor di sana. Badut merasa tidak senang, kemudian mengeluarkan senjata tajam dan melakukan pengancaman. Sempat badut mengikut mengenai hidung dari korban sehingga korban terjatuh. Langsung mengamankan pelaku dan membawa ke kantor. Untuk kondisi pelaku pada saat itu posisi mabuk, ancaman hukuman di atas 10 tahun. Kini tersangka harus mendekam di Mapolsek Pauh dan terancam hukuman penjara 10 tahun berdasarkan pasal penganiayaan serta pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 karena membawa senjata tajam tanpa izin. Alfi melaporkan dari Padang. Astagfirullah, kadai tabakah. Si jago merah melalap habis 5 petak bangunan di Pasar Kumpulan Pasaman pada Senin sore. Api menghanguskan toko listrik, toko pakaian, dan rumah makan ini. Diduga berasal dari tabung gas yang meledak di dapur rumah makan. Dengan cepat api membesar karena banyak material yang mudah terbakar yang berada di toko listrik. Pemilik toko berusaha menyelamatkan barang-barangnya dari amukan si jago merah. 2 mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi untuk memadamkan api. Namun kedatangan mobil ini tak bisa serta-merta karena harus menempuh perjalanan dari Lubuk Sikaping, ibu kota Pasaman, tempat mobil ini bermarkas. Meski jaraknya tak sampai 25 km, tapi mobil pemadam kebakaran harus menempuhnya dalam waktu hampir 1 jam. Karena medan jalannya yang mendaki, menurun, dan berbelok-belok. Api berhasil padam setelah 30 menit petugas berjibaku di lapangan. Damkar Pasaman tentunya setelah mendengar laporan tadi, dapat laporan sekitar setengah 5, rekan kita dari posko Lubuk Sikaping dan posko Tapus langsung menuju tempat kejadian perkara, yaitu di Bulan. Sesampai di lokasi kita langsung melakukan pemadaman. Lebih kurang 30 menit api sudah bisa dikendalikan. Jenisnya bangunan permanen, ya, kedai ruko, ya. Di situ ada yang menjual nasi. Tak ada korban dalam kebakaran itu. Namun pemilik toko dan pedagangnya menderita kerugian hampir 1 miliar rupiah karena sangat sedikit barang-barang yang bisa diselamatkan. Untuk penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sri Louis melaporkan dari Pasaman.